bulan baru, semangat baru, dan yang pasti di bulan baru ini semoga apa yang telah terjadi di bulan sebelumnya, segala hal apapun yang bikin kamu gak enak, itu bisa tergantikan di bulan yang ini ya. Dan semoga juga di bulan ini bisa menjadi bulan yang penuh dengan kebahagiaan buat kamu. Gak kerasa ya, kita udah melewati 1 bulan kemarin dengan penuh sukacita. Dan di bulan kemarin ada cerita apa? Apakah cerita yang kamu dapatkan itu adalah cerita yang menyenangkan? Atau justru Tuhan memberikan kamu lebih banyak ujian? Dan semoga di bulan yang baru ini Tuhan memberikan kamu lebih banyak kebahagiaannya daripada bulan sebelumnya. Gak kerasa juga udah awal bulan dan kita akan melewati 1 bulan lagi yang dimana kita gak akan pernah tahu ada cerita apa di 1 bulan nanti. Apakah kamu akan melewatinya dengan penuh kebahagiaan atau justru lebih banyak ujiannya dari bulan kemarin? Tapi aku cuma mau ngingetin ke kamu, mau bagaimanapun akhir dari setiap bulan yang kamu jalani, entah itu mungkin kamu merasa banyak banget ujian, kamu merasa bahwa di setiap bulan itu kamu gak pernah ngerasakan bahagia. Gak apa-apa, tapi setidaknya kamu udah berusaha. Kamu udah berusaha melewati 1 bulan penuh yang dimana ya walaupun kamu ngerasa itu adalah bulan yang sangat buruk buat kamu, tapi kamu hebat, udah bisa melewatinya dengan baik. Gak apa-apa ya. Kan kita semua gak ada yang pernah tahu akan terjadi apa, akan ada cerita apa. Tapi yang pasti jangan pernah menyerah dalam menjalani hari ya. Walaupun hari kamu itu berat, hari kamu itu menjadi hari yang kurang menyenangkan buat kamu, tapi setidaknya kamu udah berhasil melewatinya dengan baik. Walaupun penuh dengan emosi, air mata, dan rasa capek. Hai kamu, hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Gimana hari kamu hari ini di bulan yang baru? Apakah ada cerita yang menyenangkan? Atau justru awal bulan itu udah dikasih cerita yang kurang mengenakan? Kenapa? Are you okay? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja ya di sana. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu jalani, kamu cukup terima dengan baik. Karena hidup ini bukan soal kamu mampu menerima dengan baik, tapi ini soal tentang ya walaupun sepahit apapun, kamu harus bisa menerimanya dan bisa bersabar dan juga bersyukur atas hidup yang kamu jalani. Ya memang belajar mengenai rasa bersyukur itu kadang orang tuh susah banget ya buat melakukannya. Ya kadang kan kita kalau misalnya ngerasa hidup kita tuh happy, kita menikmati hidup, bersyukur banget ya sama hidup yang saat ini aku jalani. Dan ketika kita merasakan pahit dalam hidup, banyak ujian, permasalahan yang datang silih berganti, kita pun merasa bahwa kok hidup seperti ini banget ya, kok dunia jahat banget ya, kenapa harus seperti ini terus. Jadi ya mindset kamu tuh, kamu akan berpikir mengenai konsep kehidupan yang dimana kehidupan yang kamu jalani ini kamu gak seberuntung orang lain. Kamu merasa bahwa kamu tuh selalu mendapatkan kehidupan yang buruk. Kamu kurang menikmati, kamu kurang bersyukur. Padahal sejatinya rasa syukur itu bukan soal ketika kita lagi merasakan happy aja kan kehidupan. Tapi bagaimanapun kehidupan kamu, mau pahit, mau manis, mau banyak permasalahan yang datang, rasa syukur tuh harus tetap ada. Iya, kenapa aku bilang gitu? Karena aku selalu nerapin prinsip ke diri aku seperti ini. Oke, kehidupan aku emang pahit,
Kehidupan aku emang banyak banget ujian dan permasalahan yang datang silih berganti. So, bukan berarti aku gak harus menikmati hidup. Bukan berarti aku gak bersyukur atas hidup aku yang saat ini aku jalani. Aku bersyukur karena aku menganggap bahwa apa yang terjadi dalam hidup aku ini, ya memang Tuhan menginginkan aku untuk menjadi manusia lebih kuat lagi. Ya walaupun kadang aku juga gak bisa bohongi diri aku sendiri ya. Kadang aku juga sering kali merasa capek banget sama keadaan, capek banget sama semuanya. Aku sering kali merasa bahwa kenapa Tuhan memberikan aku kehidupan secara seperti ini terus. Sedangkan aku pun gak munafik, aku pun ingin merasakan bahagia layaknya orang-orang di luar sana. Ya kita pun sebagai manusia juga gak bisa bohongin diri sendiri ya. Pasti kamu pengen kan ngerasain kehidupan yang tenang, aman, damai, dan penuh kebahagiaan. Tidak seperti kehidupan yang sedang kamu jalani, yang dimana penuh dengan air mata, ujian, permasalahan, rasa lelah. Ya, cuman aku selalu bilang ke diri aku sendiri bahwa kita tuh harus menjadi manusia yang kuat. Walaupun emang kuat itu gak selamanya terlihat hebat. Tapi dalam proses pendewasaan, kalimat kuat itu diperlukan. Kenapa? Karena semakin kita dewasa, kita gak akan pernah tahu alur cerita kita akan seperti apa, kehidupan kita akan seperti apa. Karena kehidupan itu adalah sebuah rahasia. Kita gak akan pernah tahu apakah kehidupan yang sedang kita jalan itu akan selalu berjalan seperti ini terus, akan selalu berakhir seperti ini terus, atau justru tidak. Kita gak akan pernah bisa menebak. Maka dari itu, cukup jalani aja. Jalani aja sebagaimana baiknya. Mungkin emang ini udah jalannya seperti ini, cukup menerima dengan baik. Apapun alurnya dan gimana pun ceritanya, kita cukup jalani aja. Karena Tuhan sudah menakdirkan kehidupan kita tuh seperti ini. Dan kelak nantinya Tuhan juga akan memberikan kebahagiaan di balik kuatnya kita selama ini. Hai, gimana kehidupan yang sedang kamu jalani? Apakah terasa berat atau ringan? Ya, kita emang gak tahu ya kehidupan seperti apa sih yang menurut orang-orang itu bahagia. Dan pasti yang namanya dewasa itu kehidupannya tuh gak akan ringan. Akan berat banget karena banyaknya ujian dan permasalahan yang datang silih berganti. Kehidupan kamu bagaimana? Kalau emang kehidupan kamu lagi terasa berat banget untuk kamu jalani, kamu bisa dengerin podcast aku yang judul sebelumnya, yaitu Semua Terasa Berat. Dan di episode kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Kenapa aku bikin lanjutan? Karena di balik episode yang kemarin itu, aku membuat kamu tuh bahwa ya walaupun kehidupan itu berat, kita gak boleh namanya menyerah. Karena ini pun bukan akhir dari segalanya. Dan di balik kehidupan yang berat, kita cukup jalani aja. Jalani aja, mau gimana pun kehidupan kamu cukup jalani aja. Karena kita gak akan pernah tahu akhirnya nanti akan seperti apa. Kalau hari ini ataupun kehidupan yang kamu jalani sampai di usia kamu hari ini terasa berat banget untuk kamu lalui, untuk kamu lewati, dan dimana kamu ngerasa bahwa kamu tuh orang yang kurang beruntung daripada orang di sekitar kamu, daripada orang-orang di luar sana. Kamu bukannya kurang beruntung, tapi Tuhan menakdirkan kamu sebagai manusia yang kuat. Maka dari itu, Tuhan memberikan kamu ujian secara terus-menerus. Tuhan memberikan kamu permasalahan, dan Tuhan memberikan kamu rasa sakit dan kecewa. Itu tuh bukan apa-apa gitu loh. Karena
kita nggak akan pernah tahu juga apakah di balik semua perasaan dan rasa yang selama ini kita alami itu akan berakhir seperti apa. Ya walaupun kita juga sebagai manusia pasti ada rasa capeknya ya. Ada rasa ngeluhnya, ada ngerasa gak enaknya kenapa harus seperti ini terus. Tapi ya itulah namanya hidup. Kita cukup jalani aja. Jalani hingga nanti kita ketemu akhir yang bahagia. Finish yang dimana finish yang benar-benar bahagia. Ya mungkin emang dalam hidup yang sedang kita alami itu di usia kamu sampai saat ini, memang mungkin kalau bisa dibandingin presentasinya tuh ya bagi kamu ya mungkin hidup kamu tuh yang sedang kamu alami lebih banyak lukanya, lebih banyak rasa sakit dan kecewanya, karena kamu ngerasa bahwa kenapa harus seperti ini terus. Capek banget jujur. Ya, setiap manusia pasti punya permasalahan hidup, permasalahan dirinya sendiri. Jangan permasalahan hidup deh. Bahkan justru ya, permasalahan dirinya sendiri aja itu ya kadang susah gitu loh ngehandle-nya. Ini dimana permasalahan berkaitan dengan diri sendiri itu emang lebih susah untuk ditangani. So, kenapa aku bilang seperti itu? Ya karena ketika kita menghadapi diri kita sendiri, itu menjadi sesuatu hal yang rumit banget. Karena setiap orang itu gak begitu memahami dirinya sendiri, karakternya sendiri itu seperti apa. Ketika sedang mengalami hal ini, apa yang akan dilakukan? Karena cenderung manusia itu lebih mudah memahami dan mengenal jati diri orang lain daripada memahami dan mengenal jati diri dirinya sendiri. Coba deh aku tanya, diri kamu tuh seperti apa? Kamu sosok yang seperti apa? Dan ketika hal buruk terjadi sama diri kamu, apa yang kamu lakukan? Dan juga kalau kamu bandingkan antara diri kamu dengan orang lain, atau seseorang yang kamu sayang, seseorang terdekat dari diri kamu, apapun itu, kamu lebih mengenal orang lain atau lebih mengenal diri kamu sendiri? Lebih mengenal siapa? Seharusnya kamu harus lebih bisa mengenal dan menyayangi diri kamu sendiri, melebihi kamu mengenal dan menyayangi orang lain. Karena yang menjadi peran utama itu diri sendiri. Kamu yang menjalani hari, kamu yang berusaha menguatkan diri. Ya walaupun ya kamu pun sering menguatkan orang lain, tapi kadang kamu juga kesulitan kan untuk menguatkan diri kamu sendiri ketika kamu sedang terpuruk dan terjatuh. Karena kita tuh perlu yang namanya support system untuk diri sendiri. Jadi kamu jangan terlalu sibuk memberikan semangat dan memberikan kepedulian untuk orang lain. Karena sejatinya diri kamu tuh lebih butuh itu. Untuk menjalani hari kamu yang cukup berat ini, pasti kamu memerlukan diri kamu yang lebih kuat lagi kan? Kehidupan ini emang berat. Semua terasa berat. Ketika kita melewati semuanya seorang diri memang terasa berat. Apalagi tanpa adanya orang yang bisa membantu dan menopang kehidupan yang sedang kita alami ini. Jadi rasa lelah, capek dan semuanya itu coba buat dihandle gitu loh. Jadi biar semuanya gak terasa berat. Tapi ya namanya hidup juga semakin lama kita rasakan emang semakin berat sih. Iya nggak ngerasa? Ya contohnya kayak seperti anak pertama. Anak pertama pasti dia memiliki tanggungan yang cukup besar. Entah itu keluarganya atau adik-adiknya. Ya, pasti nggak anak pertama aja sih. Bahkan anak kedua, ketiga, keempat, dan anak-anak luar sana itu pasti sudah memiliki tanggung jawabnya tersendiri. Terlebih untuk membahagiakan kedua orang tuanya dan juga keluarga kecilnya.
Langkah kaki semakin berat, kehidupan dewasa semakin berat, dan semuanya apa? Semuanya harus tetap dilalui dengan baik, dijalani dengan baik, sebagaimana ini adalah udah takdir yang Tuhan berikan. Kita semua tuh memiliki tanggung jawabnya tersendiri. Kita semua memiliki alur ceritanya tersendiri. Semakin lama, semakin dirasa emang berat banget sih. Berat banget. Kok hidup berat banget ya? Tapi coba deh, kamu coba untuk lebih rileks dalam menjalaninya. Jadi kamu cukup menikmati hidup kamu aja. Ya mau berat, mau susah, mau banyak masalah, gak apa-apa. Ya walaupun emang sebagai manusia kita juga gak bisa bohongin diri sendiri. Ketika hidup kita lagi berat, emang kita susah untuk membalance-nya, menyeimbangkan semuanya. Gak apa-apa kok, setiap manusia pasti gitu. Tapi aku di sini cuma ngingetin, aku juga di sini sebagai manusia juga gak luput dari kehidupan yang berat juga. Pasti kamu juga sama. Semua orang juga pasti sama, mau punya kehidupan yang cukup berat. Tapi aku selalu bilang ke diri aku sendiri buat seperti ini. Kehidupan aku emang berat, tapi bukan berarti aku menjadi orang yang lemah. Lemah dalam artian aku banyak mengeluhnya dan lambat laun aku menyerahkan semuanya. Gak boleh seperti itu. Jadi ya walaupun semua terasa berat, kita cukup jalani aja dengan baik, dengan ikhlas dan lapang dada. Karena kita juga gak bisa meminta kehidupan kepada Tuhan yang baik-baiknya aja. Ya walaupun semua terasa berat, ya walaupun gimana ya, semakin banyaknya ujian yang datang silih berganti, semakin susah banget rasanya untuk membentuk karakter diri sendiri yang dimana jujur sama keadaan. Kebanyakan emang semakin dewasa kita lebih banyak bohongnya ya. Kita pasti lebih banyak bohongnya, lebih banyak membohongi diri sendiri. Ya contohnya kayak kalau lagi kenapa-napa pasti jawabnya gak apa-apa, I'm okay. Padahal aslinya I'm not okay. Gak apa-apa kok. Emang ketika kita bohongi diri kita sendiri itu emang ada kala perlunya. Kayak ya mungkin emang kamu gak mau orang lain tahu apa yang kamu rasain, kepedihan apa, kesakitan apa, kekecewaan apa, dan semua hal yang berkaitan dengan diri kamu. Karena kehidupan juga orang lain gak melulu tahu. Masa iya sih kehidupan yang sedang kamu jalani orang lain perlu tahu? Enggak dong. Ada kalanya kamu cerita sama orang lain itu gak semuanya. Jadi kayak ya udah kamu mau cerita. Yang penting itu membuat diri kamu merasakan lega setelahnya. Walaupun kehidupan yang sedang kamu jalani ini semua terasa berat, walaupun kamu lebih banyak tangisannya daripada bahagianya, tapi kamu harus percaya dan yakin bahwa di balik rasa lelah dan kehidupan yang berat yang sedang kamu jalani, Tuhan emang menginginkan kamu menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Ya walaupun emang menjadi manusia kuat juga gak selamanya terlihat hebat. Manusia yang kuat juga pasti iya pernah merasakan ngeluh, sakit, kecewa, dan rasa hampir ingin menyerah. Tapi dibalik semua itu, jangan pernah lupa yang namanya bersyukur akan hidup. Kita cukup jalani aja. Mau sampai mana, mau gimana, gak apa-apa, jalani aja. Karena ketika kau melewati satu hari yang buruk dalam hidup kamu jangan mendefinisikan bahwa itu adalah hidup yang teramat buruk buat kamu. Jadi ya walaupun itu menjadi hari yang buruk, kita gak akan pernah tahu esok itu akan berakhir seperti apa. Bagaimanapun kehidupan yang sedang kamu alami dan jalani, kamu cukup terima dan bersyukur ya. Gak apa-apa, sakit dan kecewa. Yang penting kita udah buktiin bahwasanya kamu emang layak disebut sebagai manusia yang kuat. Ya walaupun kadang manusia yang kuat juga ada rasa lelahnya ya. Gak apa-apa, orang lain gak perlu tahu lelahnya kamu di mana. Yang penting orang lain tahu tuh kamu bisa melewatinya dengan baik. Walaupun emang perlu air mata dan
rasa kesabaran yang tinggi. Tapi kan kamu hebat, udah bisa bertahan sampai hari ini. Jadi jangan pernah menyerah, kamu cukup jalani aja. Kehidupan kamu mau sepahit apapun, kamu cukup terima, jalani dan bersyukur. Ya. Jangan pernah merasa kalau kamu kurang beruntung. Gak boleh seperti itu. Pikiran buruk itu boleh ada, tapi jangan kamu simpan lama-lama ya. Kamu cukup buang pikiran buruk itu dan kamu ganti dengan hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang positif itu akan membuat diri kamu tuh menjadi membuat diri kamu tuh memiliki semangat gitu loh. Jadi kamu gak harus memikirkan hal-hal yang negatif terus. Karena kan yang nyemangatin dan menjadi support system terbaik itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan selalu bergantung pada orang lain ya. Karena yang mengenal diri kamu itu diri kamu sendiri. Kamu cukup jalani aja. Mau rumit, mau sulit, mau berat, apapun itu kamu cukup jalani aja. Ya, jangan lupa tersenyum, jangan murung terus. Jangan sampai orang lain melihat apa yang sedang kamu rasakan. Kepedihan dan kesakitan apa yang sedang kamu rasakan. Gak apa-apa kok. Memang membohongi diri sendiri itu emang terasa sakit. Tapi setidaknya kamu berhasil menyembunyikan itu dari semua orang di sekitar kamu. Karena gak semua orang tuh perlu tahu apa yang kamu rasain. Oke? Kehidupan kamu hari ini gimana? Kehidupan dewasa kamu apakah berat? Walaupun berat, gak apa-apa, jalani aja. Tetap baik sama diri sendiri ya. Tetap menyayangi diri sendiri ya. Dan jangan lupa bersyukur atas hidup yang kamu jalani. Kita gak akan pernah tahu masa depan seperti apa yang akan Tuhan berikan. Dan akhir cerita seperti apa yang akan Tuhan berikan. Kita gak akan pernah menyentuh garis finish tanpa adanya ujian yang perlu kita lewati. Oke? Karena ketika kita perlu bahagia, memang kita perlu melewati rasa sakit dulu. Semangat ya buat kamu. Kamu tetap manusia hebat hari ini, esok, dan seterusnya. Jadi jangan pernah merasa kalau kehidupan kamu tuh kurang beruntung ya. Kamu hebat sejauh ini. Kamu udah menjadi hebat untuk diri kamu sendiri. Dan aku juga mau ngingetin satu hal lagi yang gak pernah aku lupain, yaitu jangan lupa untuk dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kamu juga bisa search aja di Spotify tentang luka. Atau bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Support aku juga di Spotify. Jangan lupa ratingnya juga di Spotify. Supaya aku bisa lebih semangat lagi kontennya. Dan bisa lebih sering lagi nemenin waktu tidur kamu. Seneng kan aku temenin terus? Pasti seneng dong. Aku juga seneng sih lihat komentar positif dari kalian yang dimana kalian happy banget aku temenin terus. Aku rajin upload. Itu kuncinya. Aku rajin upload, yaitu disupport sama kalian semua. Jadi ya, jangan lupa support aku juga di Spotify ya. Dan dengerin episode lainnya yang tersedia di sana. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dan semoga bulan ini menjadi bulan yang penuh kebahagiaan buat kamu. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum, dan juga jangan lupa bersyukur, oke? Dah, see you.